Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran matematika. Nah, kali ini kita sudah memasuki materi yang pertama, yaitu mengenai eksponen dan logaritma. Nah, mohon maaf ya, Ibu hanya bisa memberikan materi melalui media video yang sangat sederhana seperti ini. Yang sebetulnya materi ini sudah kalian kenal dulu waktu SMP. Eksponen dan logaritma ini sebetulnya tidak asing lagi ya. Eksponen ini salah satunya adalah bentuk bilangan berpangkat. Nah, nanti kita kupas satu-satu mengenai eksponen dulu, kemudian setelah itu baru ke logaritma. Oke, eksponen ini adalah bilangan berpangkat. Kalian tentu sudah mengetahui seperti apa sih contohnya bilangan berpangkat itu. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini. Kita misalkan bilangannya itu adalah A. Nah, A ini adalah bilangan pokoknya. Kemudian pangkatnya di sini. P sama dengan C. Misalkan seperti ini. A pangkat P sama dengan C. Ini adalah contoh dari bentuk bilangan berpangkat. Nah, kalau kita contohkan ke dalam angkanya, contohnya seperti ini. 2 pangkat 2. Nah, ini adalah contoh dari bentuk bilangan pangkat. Nah, ketika nanti ada bilangan pangkat, contoh 2 pangkat 2, maka uraiannya adalah 2 dikali 2. Berarti 2 pangkat 2 ini adalah 2-nya sebanyak 2 kali, kemudian dikalikan ya. Nah, berarti 2 pangkat 2 ini 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, seperti ini ya. Kita ambil contoh yang lainnya. 3 pangkat 2 sama dengan, berarti 3-nya ada 2 kali seperti ini. 3 kali 3 sama dengan 9. Oke, Ibu rasa kalian sudah paham banget ya dengan perpangkatan seperti ini, sudah tahu dari SMP. Oke, kita ke bagian berikutnya, yaitu mengenai sifat-sifat logaritma. Oke, hal yang harus kita bahas selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, di sini bilangan berpangkat ini mempunyai nama ya sebetulnya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Oke, Ibu ulangi dulu. A pangkat P sama dengan C, di mana A ini yang disebut dengan bilangan pokok ya. A ini adalah bilangan pokok, P ini tentu namanya bilangan pangkat, dan C-nya adalah hasilnya. Nah, berarti ketika 3 pangkat 2 sama dengan 9, maka kalau kita urai satu persatu, 3-nya ini disebut dengan bilangan pokok ya. 2-nya ini adalah pangkat, dan 9-nya ini adalah hasil. Oke, nah baru kita ke sifat-sifat bilangan pangkat. Nah, di sini sifat-sifatnya bukan cuma satu ya, ada beberapa sifat bilangan pangkat. Yang pertama, sifat perkalian yang bilangan pokoknya sama. Nah, di sini perkaliannya mempunyai bilangan pokok yang sama. Nah, ada A pangkat M dikali A pangkat N. Jadi di sini bilangan pokoknya sama ya. Yang sebelah sini A, sebelah sini juga A. Nah, ketika bilangan pokoknya sama, maka rumusnya adalah
bilangan pokoknya hanya dituliskan satu kali. Nah, pangkatnya di sini boleh berbeda, boleh sama. Makanya di sini Ibu bedakan M dan N. Ini boleh beda, maksudnya di sini boleh misalkan ini 2, yang ini 2 boleh, atau ini beda. Yang pertama pangkat M, yang kedua pangkat N. Nah, di sini bilangan pokok cukup dituliskan satu kali. Untuk pangkatnya, ini pangkatnya ditambahkan di sini ya. Jangan lupa, pangkatnya yaitu ditambahkan. Ketika ada dua buah bilangan pangkat yang bilangan pokoknya sama, maka untuk mengalikannya itu dengan menjumlahkan pangkatnya saja. Nah, kita ambil contoh. Di sini contohnya adalah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, kita lihat di sini bilangan pokoknya sama. Yang sebelah sini 2, yang sebelah sini 2. Sama-sama 2 ya. Nah, kita lihat pangkatnya. Yang sebelah sini 2 pangkat 3, yang sebelah sini 2 pangkat 4. Boleh beda kan ya, yang tadi Ibu sudah sebutkan. Yang penting yang sama itu adalah bilangan pokoknya. Nah, rumusnya apa? Seperti yang kita lihat tadi. A pangkat M ditambah N. Berarti A-nya atau 2-nya kita cukup tulis satu kali. Berarti 2 pangkat M tambah N. Di mana M-nya ini adalah 3, N-nya ini adalah 4. Berarti di sini 3 ditambah 4 sama dengan 2 pangkat 3 tambah 4, 7. Nah, ini silahkan boleh diuraikan sama dengan berapa, atau misalkan hanya cukup 2 pangkat 7 saja boleh. Begitu ya, ini untuk sifat yang pertama. Ibu ambil contoh kembali. Setelah 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, Ibu ambil contoh kembali yang mudah. 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 1. Atau 2 pangkat 3 lah di sini. Oke, jawabannya seperti apa? Masih sama seperti yang tadi ya. Kita lihat bilangan pokoknya sama. Berarti kita tuliskan satu kali, 2. Kita lihat pangkatnya 2 dan 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 2 pangkat 5. Kalau mau dijabarkan, 2 pangkat 5 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali, berarti sama dengan 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjutkan sifat yang berikutnya, yaitu pembagian. Kalau tadi perkalian, sekarang pembagian ya. Di sini masih bilangan pokoknya sama. Nah, jadi ketika ada dua buah bilangan berpangkat yang sama, bilangan pokoknya, kemudian dibagikan, maka pembaginya ini berubah menjadi negatif. Kalau tadi jumlah itu jadi kali, kalau dibagi dia menjadi dikurangi ya. Ingat-ingat, kalau dikali dia itu dijumlahkan, kalau dibagi dia dikurangi. Nah, contohnya seperti ini. Kita mempunyai dua buah bilangan pangkat A pangkat M dan A pangkat N. Ini sama ya. Kalau yang ini pembagiannya bentuk pecahan, kalau yang ini bagi biasa, tapi sama aja. Yang pertama A pangkat M, yang kedua A pangkat N. Nah, ketika dibagikan, maka bilangan pokoknya sekali aja ditulis di sini A, M dan N-nya, pangkatnya ini pernya atau baginya berubah menjadi dikurangi. Oke, kita langsung contoh aja. Contohnya di sini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, kita mengacu pada rumus yang ini bahwa pembagian ini adalah dikurangi pangkatnya. Nah, di sini bilangan pokoknya sama. Ya. Sama. Nah, kita bisa pakai. Oke, Ibu ulangi ya. Di sini contohnya adalah 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini bilangan pokoknya sama, yaitu sama-sama 3. Baik yang atas atau yang bawah itu sama-sama 3. Berarti kita bisa pakai menggunakan yang ini ya, rumus yang ini. A pangkat M dibagi A pangkat N ini adalah
tinggal pangkatnya yang dikurangi. Nah, berarti di sini jawabannya bilangan pokoknya adalah 3. Berarti kita cukup tuliskan 1 kali 3, pangkatnya adalah 4 dan 2, atas dan bawah. Berarti yang pertama ditulis adalah 4, yang atas dulu. 4 dikurangi M kurangi N ya. Di sini 4M, N-nya adalah 2. Berarti 4 dikurangi 2. Nah, sama dengan 3 pangkat 4 kurangi 2, yaitu 2. Sama dengan 3 dikali 3, sama dengan 9. Nah, berarti di sini 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2 ini hasilnya adalah 3 pangkat 2 atau 9. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjut satu sifat lagi. Setelah itu nanti kita langsung latihan soal. Oke, kita lanjutkan sifat yang ketiga, yaitu bilangan berpangkat yang dipangkatkan lagi ya. Dia sudah bilangan pangkat tapi dipangkatkan lagi. Wah, gimana nih ceritanya ketika ada bilangan pangkat tapi dipangkatkan lagi? Nah, contohnya seperti ini. A pangkat M, dia sudah bilangan pangkat. Nah, kemudian dipangkatkan lagi N. Maka di sini M dan N-nya dikalikan ya. Jadi ketika ada bentuk seperti ini, nanti M dan N-nya dikalikan. Kita langsung aja contoh ya. Nah, di sini bilangan pokoknya adalah 2. Nah, M-nya contoh di sini adalah 2 dan N-nya adalah 3. Nah, berarti kalau di rumusnya adalah A pangkat M kali N, berarti kita tulis A-nya 2. Kemudian 2 yang ini adalah M, dan 3 yang ini adalah N, maka A pangkat M kali N, A-nya adalah 2, M kali N, M-nya adalah 2, dikali N, N-nya adalah 3. Nah, berarti di sini 2 pangkat 2 kali 3 itu adalah 6. Artinya 2 pangkat 6 ini adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Maka hasilnya adalah 64. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Kita lanjut ke contoh soal yang harus kalian kerjakan sendiri. Oke. Nah, mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang cukup rumit. Ibu akhiri sampai di sini. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.